bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia berkontribusikanlah dari asa bersama kita memilih untuk Indonesia. Tahapan sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS menyampaikan model C surat pemberitahuan penggunaan hak pilih kepada pemilih yang terdaftar di DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketika didapati pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, tidak dikenal, tidak ditemui atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pengembalian surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Surat pemberitahuan memilih yang tidak terdistribusi, KPPS wajib mengembalikannya kepada PPS dan menuangkannya dalam berita acara pengembalian. Dalam penentuan lokasi TPS, KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, memadai dan aman, serta memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai, selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua dan anggota KPPS memeriksa kesiapan TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, menempelkan daftar pemilih, baik DPT maupun DPTB, nama dan nomor urut calon serta foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sebelum itu kami akan membuka kotak suara dulu yang dimulai dari Presiden. Ketua dan anggota KPPS membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Ketua dan anggota KPPS mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen peralatan serta memeriksa sampul berisikan surat suara masih dalam keadaan bersegel. Ketua dan anggota KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS dan menutup serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan surat pemberitahuan memilih untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Anggota KPPS 4 memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih. Anggota KPPS 4 memeriksa formulir model C pemberitahuan memilih atau surat keterangan pindah memilih dengan berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih DPT atau DPTB. KPPS 5 menulis nomor urut kedatangan pemilih ke dalam formulir daftar hadir pemilih dan meminta kepada pemilih untuk menulis nama dan wajib menandatangani daftar hadir. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, anggota KPPS 4 mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir daftar pemilih khusus atau DPK.
KPPS 5 mencatatkan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dengan berpedoman kepada salinan DPT, DPTB, dan DPK. Selanjutnya, dalam pemberian surat suara, KPPS 2 dan 3 memberikan surat suara yang telah diisi nomor dan alamat TPS, kemudian ditandatangani oleh Ketua KPPS. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tata cara memberikan hak suara secara berkala dan mempersilahkan pemilih ke bilik suara. Dalam hal memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS 6 mengarahkan dan memastikan surat suara digunakan pemilih dimasukkan ke kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, anggota KPPS membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta. Apabila terdapat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberikan tanda silang pada surat suara yang rusak. Tepat pukul 12, Ketua KPPS mengumumkan kepada daftar pemilih khusus atau DPK agar dapat menggunakan hak suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 plano yang ditempel di pengumuman dengan cara teli dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CK, mengisi formulir model C1 berdasarkan model C1 plano K, mengisi formulir model C2K nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus, membuat salinan model CK dan model C1K sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani formulir model C. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama.